Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari viewer kita, akun dengan nama BN Bujang Minam. Saya nggak paham, maaf ini nama laki-laki atau perempuan, mohon maaf. Intinya menanyakan kenapa ya bibi Ibu Bujang ini kelihatannya kanker payudara, sudah dilakukan operasi, kemudian sudah dilakukan radioterapi dan sudah juga kemoterapi, tapi kondisinya kok tambah lemah. Yang kedua, kok ada benjolan lagi, dan benjolannya juga besar, dan juga kok juga ada keluhan di matanya. Dan dari yang ditanyakan ini mungkin saya tampilkan pertanyaannya, kok sepertinya malah sel kankernya menyebar, padahal disampaikan bahwa pengobatan kanker itu dengan operasi, dengan kemoterapi, dan dengan radioterapi. Mari kita bahas, sahabat sekalian. Saya membahas ini dengan menceritakan satu pasien nyata, tapi tentunya saya samarkan namanya. Tapi ini pasiennya memang kami rawat. Jadi seorang ibu nyonya, umurnya baru 29 tahun, hampir 30 tahun. Datang konsultasi disertai dengan suaminya. Konsultasinya kurang lebih 6 bulan yang lalu. Nah, ibu ini mengeluhkan dengan keputihan dan kalau berhubungan keluar darah. Walaupun sudah berumur, tapi pasangan ini belum punya anak. Menikahnya baru sekitar 3-4 tahun. Nah, dari pemeriksaannya ternyata kita dapatkan dan sudah confirm dengan hasil biopsi adalah kanker mulut rahim, kanker serviks. Dan kanker serviks stadiumnya 1B2. Nanti saya jelaskan dengan gambar. Stadium 1 itu sebenarnya masih stadium awal. 1B artinya lesinya lebih dari 4 cm. Nah, 1B2 lebih dari 4 cm, maaf. Sehingga cukup besar. Nah, protokol atau SOP baku pada kondisi seperti ini adalah operasi. Dan operasinya pada pasien 1B2 walaupun belum punya anak, protokol bakunya adalah memang harus diangkat kandungannya. Nah, di sisi lain kalau misalnya pada pasien 1B1 yang lesinya di bawah 4 cm, terutama di bawah 2 cm, sebenarnya masih bisa. Dan saya juga sering dilakukan namanya radikal trachelektomi. Hanya diambil mulut rahimnya secara tuntas, diambil juga kelenjar getah beningnya, tapi vaginanya kita sambung lagi dengan rahimnya. Dan beberapa pasien syukur baik dan tanpa kemoterapi. Beberapa pasien karena memang kelenjar getah beningnya masih free, tidak ada penyebaran kanker. Sehingga yang boleh dikonservasi adalah apabila stadium masih 1B1 dengan besarnya penyakitnya itu di bawah 2 cm. Pada pasien ini lebih dari 4 cm tidak bisa. Jadi kemudian pasien itu tidak konsultasi selama 6 bulan. Datang lagi, lesinya sudah 7 cm. Rapuh berdarah. Dan sedihnya pasien ini berobat ke alternatif atau herbal, dan disampaikan oleh yang mengobati bahwa kalau keluar cairan banyak, keluar darah itu tandanya penyakitnya mau sembuh. Tapi kenyataannya sahabat sekalian, sebenarnya penyakitnya progresif, penyakitnya berkembang. Sehingga pada pasien ini tetap kita sarankan untuk dilakukan operasi. Bisa juga dilakukan kemo dulu biar mengecil, tapi tetap harus diangkat kandungannya. Karena memang apabila tidak dilakukan demikian terlalu berisiko.
berisiko bahwa tidak sembuh atau nanti kambuh di kemudian hari. Nah, ini mengawali dari menjawab pertanyaan ini. Sahabat sekalian, kanker pada umumnya mempunyai pola yang sama. Misalnya tadi yang dijelaskan kanker serviks, ini yang pertama dipertanyakan adalah kanker payudara. Sehingga responnya terhadap pengobatan, terhadap operasi, kemoterapi, radioterapi itu tergantung dari stadium awal. Gitu. Kalau misalnya pada stadium dini dilakukan operasi, bahkan mungkin tidak perlu radioterapi maupun kemoterapi. Tapi apabila stadiumnya sudah tinggi, sebagian pasien walaupun sudah dilakukan operasi, dilakukan radioterapi sinar, masih sangat mungkin penyakit itu tidak tersembuhkan. Atau bisa menghilang sesaat tapi tumbuh lagi. Namanya disease free survival, DFS. Disease free survival adalah rentang waktu setelah pengobatan seseorang itu terbebas dari penyakit kankernya, tapi kemudian muncul lagi. Itu pun kita analisis demikian. Nah, pada beberapa kasus, contohnya saya contohkan misalnya kanker ovarium. Pada kanker ovarium stadium tinggi, 3C misalnya, sudah dilakukan operasi walaupun operasinya bersih. Kemudian dilanjutkan kemoterapi, maka setelah kemoterapi hampir 50% dalam rentang 6 bulan ke depan 50%-nya sudah kambuh. Sehingga memang penting sekali sebenarnya bahwa untuk menunjang keberhasilan, untuk mencapai keberhasilan ditemukan kanker itu pada stadium yang dini. Namun demikian di sisi lain misalnya pasien dengan stadium 1, 1C bahkan 2 sudah dilakukan operasi, mungkin ya berpuluh tahun atau sampai seterusnya juga sembuh, namanya complete response. Jadi memang saya sampaikan apa adanya, bahwa memang hasil pengobatan itu selain tergantung dari manajemen pengobatannya, radikalitas operasinya, keteraturan pemberian kemo, pemberian radioterapi, tapi sangat ditentukan adalah berapa atau tingkat berapa atau stadium berapa kanker itu ditemukan. Dan di kita itu disebut faktor prognosis, faktor prognostik atau faktor prognosis. Dan stadium adalah salah satu faktor prognosis, faktor yang bisa untuk memperkirakan keberhasilan terapi. Misalnya gini, stadium 1 maka angka kesembuhannya sekian. Stadium 2 angka kesembuhannya sekian dengan angka kekambuhan sekian. Itu sudah ada semua datanya. Dan pada diskusi dengan pasien, apabila pasien cukup paham dan sebagainya, di awal pengobatan kita juga akan sampaikan demikian. Jadi pada kasus ini mungkin saya ikut prihatin walaupun sudah dilakukan operasi, pengobatan kemo dan sinar, rasanya kok masih berkembang. Kalau kondisi misalnya setelah di kemo kok tambah lemah dan sebagainya, itu sebenarnya suatu keadaan yang manageable, artinya bisa dikelola dengan baik. Artinya memang setelah pemberian kemoterapi, seseorang akan mengalami fase di mana terjadi kelelahan, kadang mual, kadang muntah dan sebagainya, dan itu memang diperlukan manajemen khusus sehingga pasca kemoterapi seseorang tidak mengalami keluhan yang cukup berarti. Mungkin demikian sahabat, satu hal penting yang harus kita pelajari adalah bagaimana komunikasi yang baik antara dokter sebagai facilitator, sebagai pemberi pelayanan dengan pasien sebagai konsumen, sebagai yang berobat, untuk paham di awal kondisi dari pasien sehingga tercapai kesepahaman mengenai ekspektasi ke depan seperti apa. Nah, ini yang penting. Jadi seorang pasien juga tentunya malah disarankan untuk diskusi, menanyakan sesuatu, bahkan minta second opinion ke dokter yang lain. Jadi sudah zamannya sudah demikian. Saya sendiri bahkan ketika saya menegakkan diagnosis, kemudian saya menyarankan terapi, maka saya sarankan, Ibu kalau mau minta second opinion ke sejawat lain, monggo, gitu. Saya bisa menunjukkan dokter atau Ibu memilih dokter tertentu, nanti Ibu bisa belajar atau mendapatkan opini lain dari rencana pengobatannya. Demikian sahabat,
Moga-moga diskusi singkat ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Demikian, let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.